Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Inayasari. Di sini saya akan memaparkan materi tentang reproduksi bacaan. Untuk dapat menulis karya ilmiah, dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami topik yang hendak dibahas dari berbagai sumber. Di sini dibutuhkan kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikan dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan lazimnya. Kegiatan ini disebut juga memproduksi bacaan. Kegiatan ini meliputi ringkasan, resensi, rangkuman, sintesis, abstrak, dan lain sebagainya. Saya di sini akan menjelaskan tentang ringkasan. Ringkasan merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Di dalam menyusun ringkasan ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah tersebut ialah peringkas membaca naskah asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum, maksud, serta sudut pandang penulis. Peringkas mencatat gagasan utama atau gagasan yang penting atau menggarisbawahinya. Peringkas menyusun kembali suatu bacaan secara singkat berdasarkan gagasan utama yang dicatat di dalam langkah kedua di atas. Ikhtisar merupakan kegiatan menyusun intisari bacaan asli. Ikhtisar sebaiknya disusun setelah menghasilkan ringkasan. Dalam penulisan ikhtisar, sistematika bacaan asli tidak perlu dipertahankan. Tidak perlu isi bacaan secara utuh disampaikan. Ciri-ciri sebuah ikhtisar ada 4. 1. Bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. 2. Dengan bebas menggabungkan kata-kata, tetapi tidak menyimpang dari inti. 3. Urutan gagasannya tidak perlu dipertahankan. 4. Merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. Selanjutnya adalah resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca sehingga pembaca mendapat gambaran tentang bacaan tersebut sebelum memutuskan akan membaca secara lebih mendalam atau tidak. Resensi banyak dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak. Selanjutnya adalah rangkuman. Rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Secara khusus, rangkuman ialah tulisan yang menggunakan kata-kata perangkum sendiri. Rangkuman materi sangat diperlukan ketika kamu ingin mempelajari semua materi secara menyeluruh. Rangkuman materi akan mempermudah dalam membuat peta konsep pada materi yang akan dibuat peta konsep, sehingga belajar akan lebih mudah untuk mengetahui materi secara menyeluruh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perangkum. 1. Rangkuman hanyalah pengungkapan gagasan pokok yang penting dari tulisan asli. 2. Perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, dan penjelasan. 3. Panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. 4. Perangkum tidak diperbolehkan mengubah urutan gagasan. 5. Perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas oleh penulis. Selanjutnya adalah sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis melibatkan kegiatan menganalisis perbedaan, pertentangan, persamaan, dan klasifikasi dari berbagai sumber bacaan. Sintesis merupakan simpulan penulis atas pemahamannya terhadap beberapa bacaan. Kemampuan menulis sintesis memperlihatkan kemampuan dalam memahami bacaan, mengaitkan antar bacaan,
dan menyimpulkan sumber-sumber bacaan. Berikut ini adalah cara untuk menyintesis bacaan. 1. Tetapkan topik atau tesis yang hendak ditulis. 2. Baca sumber bacaan yang mengandung topik yang sama. 3. Lihatlah hubungan antar bacaan. 4. Amati perbedaan dan persamaan di antara sumber-sumber itu. 5. Pilihlah bagian yang dikutip lalu simpulkan. 6. Cantumkan sumber kutipan. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Abstrak disusun setelah tulisan ilmiah, seperti laporan penelitian dan lain-lain. Hal penting dalam penulisan abstrak adalah penulis abstrak tidak diperkenankan mencantumkan sumber referensi, tidak mengungkapkan hal yang tidak dibicarakan di dalam laporan. Cara menyusun abstrak adalah abstrak memuat subjudul yang dijabarkan dalam laporan, namun karena kepadatannya hanya intisari dari setiap subjudul yang dikemukakan dalam abstrak. Oleh karena itu, harus mempunyai kemampuan untuk memilih bagian penting yang akan disajikan dalam abstrak. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Simpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Ada 3 teknik dalam membuat kesimpulan. 1. Teknik generalisasi. 2. Teknik analogi. 3. Teknik sebab akibat. Yang terakhir adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita atau karangan. Sinopsis berbeda dengan resensi. Sinopsis berisi ringkasan isi dari sebuah buku atau novel. Meskipun berisi ringkasan, sebuah sinopsis tetap bisa mencerminkan isi sebuah buku dengan baik. Di sisi lain, resensi berisi ringkasan atau ulasan dari pembaca tentang identitas, harga, isi, kelebihan dan kekurangan suatu buku. Sinopsis mempunyai fungsi tertentu. Fungsi itu ada 4, yaitu 1. Memberi sebuah informasi atau gambaran ringkas dan singkat tentang isi cerita. 2. Memberi gambaran yang jelas secara sederhana tentang urutan kronologi cerita dalam buku. 3. Sebagai prolog atau epilog dari suatu karya tulis juga naskah yang akan dipentaskan. 4. Sebagai draft pedoman pemain atau pemeran untuk melakukan improvisasi.